وقال عز من قائل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Ikhwatal Islam, saudara kaum muslimin, para tamu Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan rahmat dan nikmat-Nya kepada kita semua. Alhamdulillah, kita senantiasa memuja dan memuji Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan kepada kita rahmat dan nikmat yang begitu banyak. Dan di antara nikmat yang Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada kita adalah nikmat kesehatan, nikmat kesempatan. Sehingga dengan kesehatan yang Allah berikan kepada kita, sehingga dengan kesempatan yang Allah titipkan kepada kita, kita bisa datang ke sebuah kota yang paling dicintai oleh Rasulullah SAW, sebuah kota yang disebutkan oleh Rasulullah SAW dengan sebutan Thaibah, atau di dalam lafaz yang lainnya Rasulullah SAW menyebutkan Tabah, yaitu Al-Madinah. Madinah ini disebutkan oleh Rasulullah SAW dengan kalimat Thaibah karena Madinah ini adalah sebuah kota yang baik, dan Madinah tidak menginginkan kecuali kebaikan, dan Madinah juga tidak menginginkan kecuali mereka-mereka yang ingin melakukan kebaikan. Oleh karenanya, ahibati fillah, nikmat kesempatan dan kesehatan ini kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengajarkan kepada kita, dan juga kita harus senantiasa membacanya, yang kita kenal dengan zikir pagi dan sore. Karena kita mengetahui di dalam zikir pagi dan sore yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, tujuannya adalah bagaimana Allah menjaga kita dari segala mara bahaya, sehingga kita dianjurkan membaca zikir tersebut. Dan alhamdulillah, para ulama sudah mengumpulkan kitab-kitabnya, dan kita dengan mudah bisa mencarinya. Bahkan terutama di zaman sekarang bisa kita cari, dan diantaranya melalui media sosial atau melalui internet yang kita kenal, semuanya mudah kita cari. Tinggal bagaimana kita mengusahakan dan berusaha untuk bisa membaca zikir pagi dan sore tersebut. Karena di antara salah satu yang disebutkan oleh Rasulullah SAW yang senantiasa kita harus memintanya adalah Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyah. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyata fid dunya wal-akhirah. Ya Allah, sesungguhnya kami meminta kepadamu al-afwa, yaitu kesehatan, wal-afiyah, dan afiat. Afiat ini kalau bahasa kitanya sehat total, karena al-afiyah derajatnya lebih tinggi daripada sehat itu sendiri. Sehingga kita senantiasa ketika kita bermuamalah satu sama lainnya, maka kita menyebutkan semoga kamu sehat wal-afiyat. Semoga kamu sehat wal-afiyat. Karena afiat ini sehat, ada yang sehat, tapi sehat-sehat biasa saja. Tetapi ada derajat yang lebih tinggi daripada sehat tersebut, yaitu afiyah. Afiyah itu lebih tinggi daripada sehat, yaitu sehat total. Maksudnya apa? Yaitu sehat jasmani dan rohani. Dan ini yang terpenting. Ketika Allah Subhanahu wa taala, atau ketika kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita meminta kepada Allah kesehatan. Dan di antara kesehatan tersebut, bagaimana rohani kita ini sehat. Karena rohani sakit, kita tidak bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bagaimana orang-orang yang sakit rohaninya, mereka yang ada di dalam hatinya sesuatu yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana mungkin mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Sehingga Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasul kita sallallahu alaihi wasallam senantiasa menganjurkan kepada kita doa ini, Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiyah fid dunya wal akhirah. Ya Allah, aku senantiasa meminta kepadamu kesehatan dan afiat di dunia dan akhirat. Bahkan juga
Doa-doa yang lainnya ahibati fillah juga diajarkan oleh Rasulullah SAW, dan diantaranya adalah sebagaimana yang disebutkan, Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, la ilaha illa anta. Dan ini juga diantara doa yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, yang mana doa tersebut hendaklah kita sebagai kaum muslimin senantiasa membacanya, guna dan tujuan bagaimana Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita kesehatan. Allahumma afini fi badani, ya Allah berikan kepadaku kesehatan di badanku, di jasadku. Allahumma afini fi sam'i, ya Allah berikan kepada kami kesehatan di telinga kami, pendengaran. Allahumma afini fi basari, ya Allah berikan kepada kami kesehatan di penglihatan. La ilaha illa anta, karena tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Engkau ya Allah. Jadi ini adalah di antara doa ikhwatal Islam yang mesti kita baca dan mesti kita hafalkan, karena kita mengetahui, dan ini merupakan di antara tanda-tanda akhir zaman ahibati fillah. Semakin zaman itu terkebelakang atau ke belakang dari zaman Rasulullah SAW, maka penyakit itu semakin dahsyat. Dan betapa banyak penyakit-penyakit yang kita dengar yang tidak pernah didengarkan oleh orang-orang tua kita terdahulu. Kenapa demikian? Karena zaman ini semakin terkebelakang, semakin banyak penyakitnya. Terutama juga di antara salah satu yang disebutkan oleh para ulama kita, terutama di akhir zaman, sebagaimana yang kita ketahui, apabila kemaksiatan itu sudah merajalela, maka begitu juga dengan yang namanya penyakit. Apabila maksiat merajalela, penyakit pun akan merajalela. Dan itu adalah di antara salah satu kenapa penyakit itu banyak, sesuatu yang tidak kita kenal, sesuatu penyakit yang sangat berbahaya. Oleh karenanya ahibati billah, kita senantiasa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kesehatan, agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kesempatan untuk senantiasa bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tujuan kesehatan, tujuan kesempatan Allah berikan kepada kita, dan di antara salah satunya kita duduk di masjid Rasulullah SAW, tidak lain tidak bukan bagaimana supaya kita bisa memaksimalkan ibadah tersebut hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Itulah tujuan kita semuanya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat tersebut kepada kita semuanya. Kemudian ikhwatal Islam rahimani wa rahimakumullah, tidak lupa pula kita senantiasa mengucapkan salawat buat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang nabi dan rasul yang sangat sayang kepada kita sebagai umatnya, yang sangat cinta kepada kita sebagai umatnya. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala masuk ke dalam surga, namun hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa terpaut kepada kita sebagai umatnya. Yang senantiasa dipikirkan oleh Rasul kita sallallahu alaihi wasallam adalah kita sebagai umatnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahibati fillah, sebagaimana yang dinukilkan di dalam beberapa hadisnya, dan di antara hadisnya yang kita kenal dengan hadisus syafa'ah, hadis yang sangat panjang. Hadisus syafa'ah ini, atau yang kita kenal dengan yang namanya syafaat. Karena syafaat ini banyak macamnya, dan di antaranya adalah syafaat yang akan diberikan oleh Rasulullah SAW kepada seluruh manusia, yang kita kenal dengan syafaatul uzma, yaitu syafaat yang besar yang menyeliputi seluruh anak Adam ketika mereka dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di padang mahsyar. Apa kata Rasulullah SAW? Ana sayyidu waladi Adam, ana sayyidu waladi Adam, saya adalah pemimpinnya anak Adam, wala fakhar. Saya menyebutkan demikian bukan karena saya sombong, kata Rasulullah SAW. Namun Rasulullah SAW ingin mengingatkan kepada kita semuanya, dan ingin mengingatkan kepada umat-umat yang lainnya bahwa Rasulullah SAW adalah Nabi yang terakhir, manusia yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, manusia yang paling bersih hatinya. Sehingga ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan semua manusia,
maka Allah Subhanahu wa taala melihat hati-hati manusia tersebut, maka Allah jumpai hati yang paling bersih adalah hati Rasul kita sallallahu alaihi wasallam. Hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah hati yang paling bersih. Ditambah lagi ahibati fillah, ketika Allah Subhanahu wa taala mengirim malaikatnya yang kita kenal dengan malaikat Jibril untuk membersihkan hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan air Zam-Zam ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam umurnya sekitar 4 tahun. Dan mungkin semua atau sebahagian kita mendengar tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibersihkan hatinya oleh malaikat Jibril alaihi salam. Kita mengetahui dan disebutkan dalam sejarah ahibati fillah, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bermain dengan anak-anak yang lainnya, maka ada sebuah makhluk yang mengambil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibelah dadanya, kemudian diambil hatinya, kemudian hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut dibersihkan dengan air Zam-Zam. Hati yang tadinya bersih menjadi lebih bersih lagi atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini menunjukkan kepada kita bagaimana kemuliaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan manusia yang paling mulia adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena Allah yang memberikan kemuliaan tersebut untuk Rasul kita sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dari sini para ulama menyebutkan ahibati fillah, ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikatnya untuk membersihkan hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan air Zam-Zam, maka kita pun diperintahkan atau dianjurkan untuk membersihkan hati kita ini juga dengan air Zam-Zam, terutama ketika kita berada di Madinah, terutama ketika kita berada di Mekah, terutama ketika kita berada di Al-Haramain, yaitu di tempat dua tanah haram yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita manfaatkan momen ini ahibati fillah. Setiap kali kita datang ke Masjid Nabawi, setiap kali kita datang ke Masjid Haram yang ada di Mekah, usahakan jangan kita meminum kecuali dari air Zam-Zam. Minum sepuas-puasnya dari air Zam-Zam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kepada kita, kalau kita minum air Zam-Zam maka minum sepuas-puasnya. Rugi kita kalau kita minum Zam-Zam hanya 1 gelas. Rugi kita kalau kita minum hanya Zam-Zam itu hanya 2 gelas. Minum sepuas-puasnya, minum sebanyak-banyaknya, karena di antara salah satu tujuannya adalah bagaimana Allah Subhanahu wa taala bisa membersihkan hati kita, dan kita senantiasa berdoa kepada Allah agar Allah membersihkan hati kita ini dari segala macam penyakit hati. Oleh karenanya ahibati billah, disebutkan oleh para ulama, ketika hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisa dibersihkan dengan air Zam-Zam, maka kita pun sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hati kita juga bisa dibersihkan dari air Zam-Zam. Kalau ada di antara kita misalnya yang agak sedikit temperamen, atau kalau bahasa kitanya suka marah, ingat, minum Zam-Zam sambil berdoa kepada Allah, ya Allah, hilangkan rasa marah yang muncul dari dalam hati. Kalau ada di antara kita sebahagian kaum muslimin yang dia punya sifat hasad yang berlebih, karena hasad ini adalah sesuatu yang melanda semua manusia tanpa terkecuali, sehingga disebutkan oleh Imam Al-Harrani rahimahullah, tidak ada yang namanya jasad kecuali ada hasadnya. Setiap manusia itu pasti ada hasadnya. Namun ada sebahagian yang menunjukkan hasadnya, ada yang menyimpannya, dan itu sesuatu yang ada, yang fitrah manusia, hukum alam kalau bahasa kitanya. Nah, ini bisa kita bersihkan, dan di antara salah satunya adalah dengan memanfaatkan atau meminum air Zam-Zam dengan puas. Oleh karenanya ahibati fillah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan Zam-Zam lima syuribalah. Zam-Zam itu tergantung apa tujuan kita untuk meminumnya. Tujuan kita untuk meminumnya agar Allah memberikan kepada kita kesehatan, Allah akan berikan kesehatan. Tujuan kita minum air Zam-Zam supaya Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita kekuatan untuk menghafal baik Al-Quran ataupun hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah akan berikan kekuatan tersebut, dan ini dicontohkan oleh para ulama. Dan di antara salah satu tujuan kita meminum air Zam-Zam tidak lain tidak bukan agar kita tidak pernah merasakan kehausan ketika Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita nanti di padang mahsyar. Dan inilah di antaranya yang disebutkan oleh Abdullah bin Mubarak rahimahullahu taala,
setiap kali dia minum dari air Zam-Zam, dia berdoa kepada Allah, ya Allah, aku minum dari air Zam-Zam, semoga aku tidak merasakan kehausan ketika engkau mengumpulkan semua manusia yang namanya di padang mahsyar. Oleh karenanya, ibadillah, manfaatkan momen ini sehingga kita bisa memanfaatkan nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena kita tidak tahu lagi kapan kita bisa meminum air Zam-Zam dan kapan lagi kita bisa berkunjung ke kota Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ke rumah Allah yang mulia Al-Ka'bah Al-Musyarrafah. Kemudian kita lanjutkan tentang hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ana sayyidu waladi Adam yaumil qiyamah. Aku adalah pemimpin anak Adam di hari kiamat kelak. Aku pemimpinnya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian apa kata Rasulullah di dalam hadis ini? Yang mana ketika Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan manusia fi sa'idin wahid, yaitu di tanah yang semuanya datar. Karena bumi kita ini akan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Yauma tubaddalul ardu, ketika bumi ini diganti oleh Allah Subhanahu wa taala dengan bumi yang lainnya. Kemudian semua manusia akan dikumpulkan di sana. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka ketika itu matahari akan didekatkan kepada mereka. Fatudna syams, matahari akan didekatkan kepada mereka dan mereka dibangkitkan dalam keadaan tidak berpakaian. Mereka dibangkitkan dalam keadaan tidak memakai sandal. Mereka dibangkitkan dalam keadaan tidak bersunat. Maka Aisyah bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, kalau kita dibangkitkan dalam keadaan tidak berpakaian, bukankah sebagian kita akan melihat aurat sebagian yang lainnya? Apa jawaban Rasulullah SAW? Ya Aisyah, ketahuilah bahwa ada urusan yang sangat berat yang kita hadapi, sehingga kita tidak memperhatikan yang namanya aurat. Maksudnya kita tidak bisa lagi melihat aurat saudara kita. Yang kita perhatikan adalah urusan yang akan kita hadapi. Apa urusannya? Yaitu antara surga dan neraka. Kita dihadapkan dengan keadaan yang sangat pahit atau keadaan yang sangat susah. Sehingga Rasulullah SAW menyebutkan, Allah menyebutkan, فَإِذَا جَاءَتِ السَّاخَةُ يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ketika kalian nanti dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di padang mahsyar, maka seorang saudara akan lari dari saudaranya. Dia lari. Anak lari dari ayahnya, ayah lari dari anaknya, istri lari dari suaminya, suami lari dari istrinya. Kenapa? Likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yughni. Karena ada urusan yang sangat memberatkan yang dihadapi oleh setiap manusia. Jadi kita tidak memikirkan yang lain, yang kita pikirkan apa? Bagaimana setiap kita bisa terselamatkan. Dan ini ketika di padang mahsyar. Kemudian juga Rasulullah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bagaimana huru-haranya dan bagaimana keadaannya. Yubassarunahum. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Pada hari itu kami akan tunjukkan kepada kalian bagaimana kejadian yang sebenarnya. Yubassarunahum yawaddul mujrimu law yaftadi min adzabi yawmin bibani. Maka kalian akan memperhatikan sebahagian mereka yang melakukan dosa dan maksiat, mereka yang tidak mau taat kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka yang jauh dari perintah Rasulullah SAW, atau yang dikenal dengan mujrim. Yawaddul mujrimu law yaftadi min adzabi yawmin bibani. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Mereka yang jauh dari Allah Subhanahu wa taala akan berkeinginan atau menginginkan. Apa yang mereka inginkan? Agar mereka mencari tebusan. Jadi setiap kita, yang kita pikirkan siapa? Yang kita pikirkan adalah diri kita masing-masing. Bahkan disebutkan oleh Allah, kalau seandainya kita bisa menjadikan anak kita sebagai tebusan, maksudnya apa? Ya Allah, ini anakku, anak yang berasal dariku. Aku yang mendidiknya, aku yang membesarkannya. Ini anakku, 3 orang, 5 orang, 7 orang, 10 orang. Ini anakku semuanya. Ambil ya Allah, ambil mereka, masukkan mereka ke dalam neraka, biarkan saya masuk surga. Itu namanya tebusan. Dan orang-orang yang jauh dari Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan anaknya sebagai tebusan. Yawaddul mujrimu law yaftadi min azab yawmin bibani wa sahibatihi. Dan juga kalau tidak cukup ya Allah, kalau seandainya tidak cukup anakku yang menjadi tebusan, maka ambil istriku. Kalau juga tidak cukup, ambil keluargaku. Kalau juga tidak cukup ya Allah, ambil semua manusia yang ada di dunia. Coba bayangkan. Ini yang dikatakan, yang disebutkan oleh Allah. Ambil semua manusia yang ada di dunia ini, masukkan mereka ke dalam neraka, biarkan aku sendiri yang selamat.
Tapi apakah mungkin terjadi seperti ini? Kalla, kata Allah Subhanahu wa taala. Tidak demikian. Kamu yang berbuat, maka kamu yang akan bertanggung jawab. Tetapi ini maksudnya apa? Ibadillah, beginilah Allah menggambarkan bagaimana mereka-mereka yang jauh dari Allah Subhanahu wa taala, apa yang mereka inginkan ketika Allah sudah mengumpulkan kita semua di padang mahsyar. Kita akan mencari tebusan. Bahkan anak kita, orang yang terdekat kita akan kita jadikan tebusan. Kita tidak pilih-pilih. Ini anak, ini istri, ini keluarga, ini kali kerabat, tidak pilih. Intinya bagaimana saya selamat. Namun apa kata Allah Subhanahu wa taala? In hiya illa a'malukum. Wahai fulan, wahai manusia, ini adalah amalanmu. Uhsiha lakum, yang aku catat amalan tersebut. Summa uwaffikum iyyaha, kemudian aku kembalikan amalan yang kalian lakukan sekarang, kata Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya apa? Kita yang berbuat, maka kita pula yang bertanggung jawab. Ini adalah di antara bentuk bagaimana Allah Subhanahu wa taala menggambarkan ketika manusia dikumpulkan di padang mahsyar. Dan kita harus senantiasa ingat, ahibati fillah, di padang mahsyar ini, mahsyar itu artinya tempat kita berkumpul. Di padang mahsyar ini kita berkumpul dan kita tidak mengetahui tetap berapa lamanya. Bahkan disebutkan oleh Rasulullah SAW, kalian di padang mahsyar akan berdiri di sana, tidak tahu apa yang kalian lakukan. Matahari didekatkan, yang menyelamatkan kalian hanya amalan kalian. 50,000 sanah, selama 50,000 tahun lamanya kalian ada berdiri di padang mahsyar tanpa diketahui apa yang kalian lakukan. Jadi apa yang kita lakukan tidak tahu. Setelah itu, ahibati billah, maka semua manusia tanpa terkecuali baru mereka mencari yang namanya Adam alaihissalam. Semuanya berbondong-bondong untuk mencari Nabi Adam. Mencari Nabi Adam ini bukan mudah. Bayangkan semua manusia yang berkumpul. Kita saja, kalau ada di antara sahabat kita atau saudara kita yang kesasar di Masjid Nabawi ini, pusingnya 7 keliling. Itu baru Masjid Nabawi yang tidak terlalu luas. Bagaimana kalau di padang mahsyar? Jadi mencari Nabi Adam ini, jangan kita beranggapan ketika kita membaca hadis Rasulullah, kita cari nanti Nabi Adam, mudah langsung ketemu dengan Nabi Adam. Bukan. Butuh waktu berpuluh-puluh tahun. Mencari seorang Nabi dari Nabi yang lainnya butuh waktu yang sangat panjang. Kemudian kita berjumpa dengan ayah kita Adam alaihissalam. Maka kita mengatakan, ya Adam, anta abul bashar. Wahai Nabi Adam, engkau adalah orang tua kami. Allah ciptakan engkau dengan tangannya. Kemudian Allah tiupkan ruhnya kepadamu. Kemudian Allah berikan kepadamu kelebihan-kelebihan yang tidak diberikan kepada Nabi yang lainnya. Apa kata Nabi Adam alaihissalam? Wahai anak-anakku, nafsi, aku tidak bisa memberikan kepada kalian syafaat. Aku tidak bisa menolong kalian. Kenapa? Karena dulu, apa kata Nabi Adam? Karena dulu Allah memerintahkan kepadaku untuk menjauhi sebuah pohon. Sebuah pohon yang tidak boleh aku mendekatinya. Ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Namun iblis menjerumuskanku ke pohon tersebut. Maksudnya apa? Allah melarangku mendekati sebuah pohon. Karena memang kita mengetahui di dalam agama ini ada perintah dan ada larangan. Sama seperti ayah kita Nabi Adam alaihissalam. Di surga ada perintah dan ada larangan. Dan di antara larangan tersebut adalah jangan mendekati pohon yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semua kita mengetahui karena rayuan iblis, bahkan iblis ini bersumpah kepada Adam dan kepada ibunda kita Hawa alaihi wassalam, sehingga keduanya terjerat di dalam sumpah yang disebutkan oleh iblis tersebut, sehingga Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan mereka atau mengeluarkan ayah kita dari surga menuju dunia. Dan ketika mereka memakan pohon tersebut, ahibati fillah, langsung pakaian atau sesuatu yang menempel di tubuh mereka ini tanggal, maksudnya hilang, sehingga terbuka auratnya. Makanya Allah Subhanahu wa taala, kalau kita ingin melihat cerita singkat tentang ayah anda kita Adam alaihissalam dan ibunda kita Hawa alaihissalam, bisa kita nanti lihat di dalam surah Al-A'raf yang menceritakan bagaimana iblis menjerumuskan dan bersumpah berbohong
kepada Nabi Adam dan Hawa alaihi wassalam, sehingga mereka terjerumus ke dalam maksiat yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Intinya ibadillah, Nabi Adam mengatakan, wahai anakku, aku tidak bisa memberikan kepadamu syafaat, aku tidak bisa menolong kalian. Nafsi, nafsi, karena dulu aku terjerumus ke dalam lembah yang disebutkan oleh iblis. Iblis bersumpah atas nama Allah bahwa ini adalah sesuatu yang akan menyelamatkan kami, namun bukan demikian adanya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala, ketika kami memakan buah yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, terbuka aurat kami. Disebutkan oleh para ulama ibadillah, di antara bentuk Allah marah kepada seorang hamba, di antara bentuk Allah tidak suka kepada seorang hamba adalah ketika hamba tersebut membuka auratnya. Semakin hamba membuka auratnya, semakin marah Allah kepada mereka. Kenapa? Karena ayahanda kita ketika Allah marah kepada dia, maka Allah membuka auratnya, sehingga terpaksa Nabi Adam dan Hawa alaihi wassalam mencari di daunan yang ada di dalam surga untuk menutup auratnya. Jadi di sini ya diambil istinbat oleh para ulama, bentuk Allah marah kepada seorang hamba yaitu dengan membuka auratnya. Jadi kalau kita melihat di zaman sekarang, wanita-wanita kaum muslimin, mereka semakin singkat pakaiannya, semakin diminati. Ingat, itu bukti Allah marah kepada mereka. Kaum laki-laki begitu juga, ketika mereka memamerkan auratnya, ketika mereka memamerkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah, ingat itu bentuk Allah marah kepadanya, bukan Allah suka. Sebagaimana yang terjadi kepada ayahanda kita Adam dan Hawa alaihi wassalam. Semakin terbuka aurat, berarti semakin marah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian alhamdulillah, maka Nabi Adam alaihi salam mengatakan kepada kita semuanya, datanglah kalian kepada Nuh, karena Nuh tersebut awalur rusul, karena Nabi Nuh alaihi salam adalah rusul yang pertama yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala ke permukaan bumi ini. Maka kita pun berbondong-bondong mencari Nabi Nuh alaihi salam. Dan semua kita tahu ahibatillah, mencari Nabi Nuh ini sama bukan mudah. Nabi Nuh yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala ke permukaan bumi ini, atau yang kita kenal dengan awal rusul. Kemudian kita mencari Nabi Nuh bertahun-tahun lamanya, berpuluh-ribu tahun lamanya. Kemudian kita berjumpa dengan Nabi Nuh. Ketika kita berjumpa dengan Nabi Nuh, maka Nabi Nuh menyebutkan, wahai manusia, wahai anak cucuku, aku tidak bisa memberikan kepada kalian bantuan, aku tidak bisa memberikan kepada kalian syafaat. Nafsi, yang bisa aku berikan bantuan atau aku hanya bisa menyelamatkan diriku, sedangkan kalian tidak bisa aku selamatkan. Kemudian Nabi Nuh menyebutkan kesalahannya, dan di antara kesalahan yang disebutkan oleh Nabi Nuh untuk dirinya, apa kata Nabi Nuh alaihi salam? Dulu aku berdoa kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala menghancurkan semua mereka yang tidak percaya dan beriman kepadaku, bahkan anak cucunya sekalipun dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan yang kita kenal banjir yang terjadi di zaman Nabi Nuh alaihi salam, sehingga disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, banjir yang terjadi pada zaman Nabi Nuh ini adalah banjir yang menyelimuti seluruh dunia. Sehingga kita kenal Nabi Nuh adalah ayah kita yang nomor 2, karena seluruh manusia yang ada di permukaan bumi ini berasal dari anaknya Nabi Nuh alaihi salam. Kemudian mereka terpecah-pecah karena banjir tersebut mewafatkan atau mematikan semua manusia yang ada di permukaan bumi ini. Oleh karenanya ibadah Nabi Nuh mengatakan, wahai anak-anakku, aku tidak bisa memberikan kepada kalian pertolongan, karena dulu aku berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu agar dihapuskan mereka-mereka yang tidak mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita mengetahui ahibatillah, Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Nuh sebagaimana yang disebutkan oleh Allah dalam surah Al-Ankabut. Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Nuh berdakwah kepada kaumnya 950 tahun lamanya. Itu berdakwah saja. Belum hidupnya Nabi Nuh alaihi salam, belum yang lainnya, berdakwah saja 950 tahun. Kemudian dari 950 tahun ini tidak ada yang beriman kepada Nabi Nuh. Dan kadar maksimal yang disebutkan oleh para ulama, dan diantaranya adalah Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu, menyebutkan mereka yang percaya dan beriman kepada Nabi Nuh tidak lebih daripada 80 orang saja dalam waktu 950 tahun lamanya. Coba bayangkan. Sehingga Nabi Nuh berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita ingin melihat kisah tentang Nabi Nuh ini dan apa doa yang disebutkan oleh Nabi Nuh, bisa kita lihat di dalam surah Nuh yang ada di dalam juz 29 insyaallah taala. Kemudian alhamdulillah, apa kata Nuh kepada kita semuanya? Maka Nabi Nuh mengatakan kepada kita semuanya, alaikum bi Ibrahim, hendaklah kalian datang kepada seorang nabi yang bernama Ibrahim. Karena Nabi Ibrahim ini juga disebutkan, Nabi Ibrahim ini adalah ayah kita yang ketiga.
ayah kita yang pertama adalah Nabi Adam alaihi salam. Semua kita adalah anak cucu Adam. Wa Adam min turab, kata Rasulullah, dan Adam diciptakan dari tanah. Kemudian ayah kita yang kedua adalah Nabi Nuh alaihi salam, karena setelah terjadi banjir semua keturunan berasal dari Nabi Nuh. Kemudian ayah kita yang ketiga siapa? Adalah Nabi Ibrahim. Kenapa demikian? Karena seluruh para nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, semuanya berasal dari keturunan Nabi Ibrahim. Semua para nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala berasal dari keturunan berasal dari keturunan Ibrahim alaihi salam. Sehingga kita mengenal Ibrahim mempunyai anak Ishak, kemudian Ishak mempunyai anak Yakub, dan Nabi Yakub ini namanya adalah Israel. Nabi Yakub ini namanya adalah Israel, sehingga keturunan Yakub ke bawah namanya Bani Israel. Maksudnya keturunan Nabi Yakub. Bani Israel itu artinya keturunan Nabi Yakub alaihi salam. Sampai kepada Nabi Isa alaihi salam, semuanya berasal dari keturunan Ishak alaihi salam sampai ke bawah. Kemudian anak Nabi Ibrahim yang kedua adalah yang kita kenal dengan Ismail. Nabi Ismail alaihi salam yang tinggal di kota Mekah. Nabi Ismail alaihi salam yang ibundanya adalah Hajar alaihi salam. Keturunan Nabi Ismail ini yang kita kenal dengan Nabi kita mulia alaihi salatu wasalam, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi semua para nabi tersebut ahibati fillah berasal dari keturunan Nabi Ibrahim, sehingga Nabi Ibrahim ini disebutkan dengan ayah kita yang ketiga setelah Nabi Adam dan setelah Nabi Nuh alaihi wassalam. Karena semua para nabi berasal dari keturunan Nabi Ibrahim alaihi salam. Kemudian ahibati fillah, kita semuanya mencari Ibrahim alaihi salam. Kemudian ketika kita mencari Nabi Ibrahim alaihi salam, maka kita mengadukan huru-hara yang kita hadapi. Wahai Ibrahim, berdoalah kepada Allah, tidakkah engkau melihat bagaimana keadaan kami di padang mahsyar dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, berikan kepada kami syafaat. Apa jawaban Nabi Ibrahim? Wahai anak-anakku, aku tidak bisa memberikan kepada kalian syafaat. Nafsi, nafsi, nafsi. Aku hanya bisa menyelamatkan diriku. Kenapa? Kemudian Nabi Ibrahim menyebutkan, dulu yang membuat saya tidak bisa memberikan kepada kalian syafaat, maka saya pernah berbohong 3 kali bohong. Coba bayangkan, Nabi Ibrahim berbohong 3 kali bohong. Selama hidupnya tidak bisa memberikan kepada kita syafaat. Bagaimana dengan kita yang mungkin dalam 1 jam kita 3 kali berbohongnya? Nabi Ibrahim menyebutkan kepada kita kesalahannya. Dulu saya pernah berbohong 3 kali bohong. Ketika saya berbohong tersebut, maka saya tidak bisa memberikan kepada kalian syafaat, karena Allah marah kepadaku, yang mana Allah tidak pernah marah kepada orang sebelumku dan sesudahku. Itu kata Nabi Ibrahim alaihi salam. Sehingga kita tidak bisa ngapa-ngapain, kita tidak bisa memberikan atau mendapatkan syafaat dari ayah kita Ibrahim alaihi salam. Kemudian Nabi Ibrahim menyebutkan, dulu saya pernah berbohong. Sebenarnya bohong ini ahibati billah, perbuatan atau perkataan bohong yang disebutkan oleh Nabi Ibrahim, sebenarnya kalau kita lihat dari hadis-hadis yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, itu bukan bohong. Itu sebenarnya namanya adalah tauriyah. Tauriyah itu kita contohkan seperti ini contohnya. Misalnya kita jam 9 misalnya, jam 12 siang misalnya, kita bertemu dengan sahabat lama kita atau bertemu dengan kawan kita. Kemudian kawan kita tersebut bertanya kepada kita, apakah kamu sudah makan? Jawabannya atau pertanyaannya umum, apakah kamu sudah makan? Maka kita mengatakan sudah. Maksud kita, saya sudah makan pagi. Tetapi yang dipahami oleh si penanya, karena dia bertanya jam 12, maksudnya adalah makan siang. Maksud kita beda, yang dipahami oleh dia beda. Apakah ini termasuk bohong atau bukan? Bohong atau tidak? Tidak? Nah, berbeda para ulama ya. Bohong atau bukan ini? Ini disebutkan oleh para ulama ahibadillah. Inilah yang dinamakan dengan tauriyah. Yang dimaksudkan berbeda, yang dipahami berbeda. Itulah yang disebutkan oleh Nabi Ibrahim. Sebenarnya Nabi Ibrahim itu bukan berbohong, namun dia hanya mengatakan tauriyah. Yang disebutkan oleh dia beda, maksudnya beda, dan yang dipahami oleh sebenarnya berbeda. Kita contohkan, kita lihat apa yang disebutkan oleh Nabi Ibrahim alaihi salam. Apa kata Nabi Ibrahim? Kita mengetahui ahibadillah, Nabi Ibrahim ini berasal dari Irak. Kemudian dia pindah ke Syam. Kemudian dia pergi ke sebuah daerah yang ada di Mesir.
Kemudian dia kembali lagi ke Syam. Dan selama Nabi Ibrahim hidup di permukaan bumi ini, tidak satu pun yang beriman kepada Nabi Ibrahim kecuali dua, sebagaimana yang kemarin kita sebutkan. Siapa yang beriman kepada Nabi Ibrahim? Siapa yang bisa jawab? Silakan. Sarah dengan Hajar. Masya Allah, jawabannya betul tapi masih salah ya. Sarah dan Hajar. Istrinya masih satu waktu itu kan? Baik, siapa lagi yang bisa menjawab? Siapa yang beriman kepada Nabi Ibrahim? Tapi tidak apa-apa lah ya. Masya Allah. Silakan. Yang beriman kepada Nabi Ibrahim adalah istrinya Sarah dan anak pamannya Nabi Lut alaihi salam. Karena istrinya cuma satu yang pertama. Sebelum dia pergi ke sebuah daerah yang bernama Mesir, istrinya Sarah yang beriman kepadanya, dan yang kedua adalah Nabi Lut alaihi salam. Sehingga ahibati billah, kita mengetahui Nabi Ibrahim, ayahanda kita atau ayahnya para nabi, tidak ada yang beriman kepadanya. Namun apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, di dalam surah An-Nahl atau di dalam surah yang lainnya, bagaimana Allah memuji Nabi Ibrahim alaihi salam. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Inna Ibrahim kana ummah. Sesungguhnya Nabi Ibrahim itu adalah seorang umat. Padahal yang beriman kepada Nabi Ibrahim tidak ada kecuali keluarganya yang terdekat, istri dan anak pamannya, Nabi Lut alaihi salam. Namun Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dia seorang umat. Kenapa demikian? Ini pelajaran bagi kita ahibati billah. Karena kebenaran standarnya, kebenaran standarnya adalah muwafaqatul haq. Sesuatu yang mengikuti kebenaran atau yang mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan orangnya. Jadi jumlah banyak atau jumlah banyak tidak pernah menentukan banyaknya jumlah adalah suatu kebenaran. Bukan. Makanya tidakkah kita memperhatikan di dalam Al-Quran ahibati billah, betapa Allah Subhanahu wa taala menjanjikan atau menyebutkan tentang masalah jamaah tersebut atau tentang masalah kebenaran tersebut. Bahkan Abdullah bin Mas'ud menyebutkan, al-jama'atu ma wafaqal haqqa wa in kunta wahdak. Jamaah itu adalah sesuatu yang cocok dengan kebenaran walaupun kamu sendiri saja. Sebagaimana yang terjadi kepada Nabi Ibrahim alaihi salam. Dia adalah orang yang berada di dalam jamaah. Dia disebutkan umat oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal yang beriman kepadanya hanya dua saja. Ummah. Allah sebutkan dia adalah sebagai umat. Kemudian ahibati billah, ketika Nabi Ibrahim ini melakukan perjalanan ke sebuah daerah yang bernama Mesir, maka dia berjumpa atau di daerah tersebut dikenal dengan daerah yang tidak boleh lewat di sana wanita yang cantik kecuali rajanya akan mengambil untuk dirinya. Ini terkenal di sebuah daerah yang berada di Mesir tersebut. Dan kita mengetahui Allah Subhanahu wa taala memberikan kelebihan kepada ibunda kita Sarah alaihi salam. Sarah ini diberikan kecantikan kepadanya separuh dari kecantikan ibunda kita Hawa. Jadi wanita yang paling cantik itu adalah ibunda kita Hawa. Dan yang kedua diberikan sebahagiannya kepada Sarah, sebahagiannya. Dan sebahagian itu pula lah yang diberikan kepada Nabi Yusuf. Sebahagian itu pula lah yang diberikan kepada Nabi Yusuf alaihi salam. Sehingga kita tidak pernah sombong, saya ini ganteng, saya ini cantik. Masih banyak yang lagi ganteng daripada kita, dari lebih cantik daripada kita, terutama ibunda kita Hawa alaihi salam. Itu wanita yang diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya ahibati billah, intinya ketika Nabi Ibrahim dan istrinya ini memasuki sebuah daerah tersebut, maka orang-orang yang ada di daerah ini melihat istrinya Nabi Ibrahim, kemudian langsung menangkap istrinya, dibawa kepada raja, karena raja berpesan tidak ada wanita yang lewat di daerah tersebut apabila wanita ini cantik kecuali wanita tersebut dijadikan untuknya. Kalau seandainya wanita ini punya suami, suaminya dibunuh. Kalau seandainya wanita ini mempunyai saudara laki-laki, maka saudaranya dimuliakan. Dan kita mengetahui Sarah ini adalah istrinya Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka apa kata Nabi Ibrahim kepada istrinya? Wahai Sarah, engkau mengetahui tidak ada yang beriman di permukaan bumi ini kecuali saya dan kamu. Dan kamu adalah saudariku se-Islam. Kamu adalah saudariku se-Islam. Kalau seandainya mereka bertanya kepadamu, laki-laki ini siapa? Maka katakan, aku adalah saudaramu se-Islam. Aku adalah saudaramu se-Islam. Jadi ini, maka datanglah prajurit pasukan tersebut, kemudian menangkap mereka berdua. Kemudian ditanya Sarah tersebut, laki-laki ini siapa? Maka Sarah mengatakan, laki-laki ini adalah saudaraku se-Islam. Dan Nabi Ibrahim mengatakan, dia adalah saudariku se-Islam. Jadi ini bohong atau bukan? Bohong atau bukan?
Inilah yang disebutkan oleh Nabi Ibrahim, tauriah. Dan Nabi Ibrahim mengatakan ini adalah sebuah kebohongan, padahal sebenarnya dia bukan berbohong. Dia hanya ingin menyelamatkan dirinya dan menyelamatkan istrinya Sarah alaihi wassalam. Kemudian ahibati billah, begitu juga dengan kisah yang selanjutnya ketika Nabi Ibrahim alaihi salam. Kita mengetahui dan Allah menceritakan di dalam surah Al-Anbiya. Allah menceritakan di dalam surah Al-Anbiya. Kalau kita melihat bisa nanti kita lihat dalam surah Al-Anbiya, di pertengahan surah Al-Anbiya, bagaimana Allah Subhanahu wa taala menceritakan Nabi Ibrahim alaihi salam. Nabi Ibrahim ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kepadanya kecerdasan, karena memang di antara nabi atau seluruh para nabi dan rasul, di antara sifatnya yang kita kenal dengan fatanah. Fatanah itu lebih cerdas lagi, pintar, pandai. Kemudian ahibati billah, di masa kecilnya Nabi Ibrahim ini sudah terkenal pintar. Kemudian dia senantiasa berdakwah kepada kaumnya. Kemudian akhirnya ketika umurnya masih belasan, maka kaumnya ini mempunyai ritual pergi ke sebuah daerah untuk menyembah berhalanya. Kemudian mereka meninggalkan kampungnya, meninggalkan berhalanya. Dan momen ini dimanfaatkan oleh Nabi Ibrahim. Ketika orang-orang yang ada di kampungnya mereka meninggalkan kampungnya, maka dia menghancurkan semua berhala-berhala yang ada di dalam tempat peribadatan, kecuali yang paling besar. Yang paling besar ini ditinggalkan oleh Nabi Ibrahim. Kemudian akhirnya kaumnya pulang dan mereka semuanya kaget. Kenapa Tuhan-Tuhan kita ini semuanya sudah hancur? Siapa yang menghancurkannya? Yuqalu lahu Ibrahim. Yang menghancurkannya adalah Ibrahim. Qalu fa'tu bihi ala ayunin nasi la'allahum yashhadun. Datangkan Ibrahim itu ke sini. Kita tanya dia apakah dia betul-betul menghancurkan Tuhan kita atau bukan. Kemudian ahibati billah, ketika Nabi Ibrahim ditanya, apa jawaban Ibrahim? Qala bal fa'alahu kabiruhum hadha. Maka Nabi Ibrahim menunjukkan gajahnya, jari gajahnya, al-ibhamu, jari gajahnya. Qala bal fa'alahu kabiruhum hadha. Karena kita mengetahui kalau kita memegang sesuatu tanpa tangan gajah kita ini, maka susah kita memegangnya. Ini ibarat ibu gajah, ibu jari kita. Ini ibarat kekuatan yang ada di dalam jari jemari kita. Maksud Nabi Ibrahim, bal fa'alahu kabiruhum hadha, yang menghancurkan patung tersebut yang paling besar. Maksudnya tangan dia ini, gajah dia ini. Sedangkan orang yang mendengarnya, mereka menyangka yang menghancurkan patung tersebut adalah patung yang paling besar tadi. Karena Nabi Ibrahim sengaja meletakkan alat yang menghancurkan patung digantungkan di leher patung yang besar, sehingga orang-orang yang ada di sekitarnya menyangka yang menghancurkan adalah yang besar tadi. Sedangkan Nabi Ibrahim mengatakan qala bal fa'alahum kabiruhum hadha, yang menghancurkan adalah ini. Ini maksudnya ini tangannya. Bohong atau bukan? Ya, bohong atau bukan? Bukan. Ya begitulah ya. Inilah yang disebutkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian yang ketiga juga disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah As-Saffat. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surah As-Saffat, kita mengetahui Nabi Ibrahim ini senantiasa diajak oleh kaumnya untuk melakukan sesuatu ritual. Maka suatu waktu Nabi Ibrahim mengatakan ketika diajak oleh kaumnya, ayo kita pergi keluar untuk menyembah patung, untuk menyembah berhala-berhala kita. Apa jawaban Nabi Ibrahim? Qala inni saqim. Saya sekarang sedang sakit. Maksud dari perkataan Nabi Ibrahim, saqim, saya sedang sakit. Yang sakit itu adalah hatinya. Dia sakit melihat kaumnya menyembah patung. Kenapa mereka tidak menyembah Allah Subhanahu wa taala? Sedangkan yang dipahami oleh kaumnya, dia sakit beneran. Sehingga dia mengatakan faqala inni saqim, saya sedang sakit. Yang sakit itu adalah hatinya. Yang dimaksud oleh Nabi Ibrahim, yang sakit itu adalah hatinya. Yang dipahami adalah betul-betul badan dan jasad Ibrahim yang sakit. Ini bohong atau bukan? Sama semuanya ahibati billah. Kebohongan yang disebutkan oleh Nabi Ibrahim alaihi salam ketika dia tidak bisa memberikan kepada kita syafaat dan bantuan ketika Allah mengumpulkan kita di padang mahsyar adalah bukan berbohong yang sebenarnya. Namun disebutkan oleh para ulama, itulah yang dikatakan dengan tauriah. Namun dengan tauriah tersebut dia tidak bisa menyelamatkan dan memberikan syafaat kepada kita. Bagaimana kalau kita yang melakukan kebohongan siang dan malam? Oleh karenanya ahibati billah, karena perbuatan bohong ini adalah perbuatan yang paling dahsyat azabnya, terutama berbohong kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Terutama berbohong kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Apa maksud berbohong kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam? Karena kalau kita berbohong kepada manusia, itu manusia biasa sama levelnya dengan kita. Mereka manusia, kita juga manusia. Sedangkan berbohong kepada Rasul kita sallallahu alaihi wasallam, Rasul itu adalah manusia pilihan. Rasul itu adalah manusia yang diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbohong kepada Rasulullah berarti berbohong kepada agama. Apa maksud berbohong kepada agama?
yaitu mereka-mereka yang menisbatkan sesuatu yang tidak pernah disebutkan dan yang tidak pernah dikatakan oleh Rasulullah SAW, yang kita kenal dengan hadis-hadis palsu. Dan kita harus mengetahui, ahibati billah, hadis palsu itu lebih banyak daripada hadis yang benar. Hadis palsu itu lebih banyak daripada hadis yang benar, dan ini disebutkan oleh para ulama. Bahkan ada di antara mereka kaum zindik yang memalsukan hadis-hadis Rasulullah SAW. Ada di antara mereka yang ditanya, sudah berapa banyak kamu memalsukan hadis-hadis Rasulullah SAW? Maka mereka mengatakan, saya sendiri sudah pernah memalsukan hadis Rasulullah SAW sebanyak 400.000 hadis banyaknya. Jadi hadis palsu yang terkenal. Kenapa kita harus belajar tentang agama Islam? Sehingga kita bisa membedakan mana hadis yang benar, mana hadis yang palsu. Karena kalau kita berbohong, apalagi berbohong kepada Rasul kita SAW, dosanya sangat besar. Tabawwaq maq'adahu minan nar. Sama saja kita sudah menyediakan tempat duduk kita di dalam api neraka. Jadi kenapa kita harus? Makanya orang yang paling dekat, mereka yang paling dekat dengan kebenaran adalah mereka yang bergelut dengan hadis-hadis Rasulullah SAW, atau yang kita kenal dengan ahlul hadis. Kenapa? Karena mereka berbicara tentang hadis-hadis Rasulullah SAW, sehingga mereka yang dekat dengan kebenaran adalah mereka yang bergelut dengan hadis-hadis Rasulullah SAW. Makanya di dalam bermuamalah, di dalam beribadah, ahibati billah, kenapa yang harus kita tanyakan senantiasa selalu mana hadisnya, mana dalilnya, mana hadisnya? Karena kita tidak ingin berbohong atas nama Rasulullah SAW. Bohong kepada manusia saja, ini akibatnya. Bagaimana kalau kita berbohong kepada baginda SAW? Kita lanjutkan kepada pembahasan kita, ahibati billah, yaitu tentang Nabi Ibrahim. Kemudian Nabi Ibrahim ini, dia tidak bisa memberikan syafaat kepada kita, maka dia mengatakan, alaikum bi Musa, wahai kalian anak-anakku, datanglah kalian kepada Nabi Musa alaihi salam. Maka kita pun berbondong-bondong untuk mencari Nabi Musa alaihi salam. Kemudian ketika kita mencari Nabi Musa alaihi salam, sama jawabannya, sesungguhnya aku tidak bisa memberikan syafaat kepada kalian, karena dulu aku pernah melakukan sebuah dosa yang mana Allah marah kepadaku. Allah tidak pernah marah sebelumnya dan sesudahnya, kecuali marah yang sangat besar kepada. Apa yang dilakukan oleh Nabi Musa alaihi salam disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Qasas. Kalau kita ingin lihat, nanti bisa kita lihat di dalam surah Al-Qasas. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Jadi Nabi Musa ini kita mengenal yang hidup di Mesir ada dua. Yang pertama Bani Israel, yaitu Nabi Musa dan kaumnya. Dan yang kedua Al-Qibti atau Al-Qibti. Al-Qibti ini ada penduduk Mesir asli, dan ada bedanya, warna kulitnya berbeda, mereka berbeda. Kemudian ahibati billah, juga kita mengetahui Nabi Musa ini, dia hidup di kerajaan Fir'aun. Yang mendidik dia, yang memberikan kepada dia makan, yang memelihara dia adalah Fir'aun. Kemudian Nabi Musa ini, ketika dia keluar dari kerajaan atau ketika dia keluar dari istananya, maka dia menemukan dua orang yang sedang bermusuhan, atau kalau bahasa kitanya, menemukan dua orang yang sedang berkelahi. Dan Nabi Musa tahu mana kaumnya dan mana kaum Mesir asli, karena warna kulitnya beda. Kemudian sebagai kita, seperti biasa ahibati billah, kita pasti loyal kepada orang yang satu negara misalnya, atau satu kampung misalnya, atau satu provinsi misalnya, sama. Nabi Musa begitu juga. Kemudian Nabi Musa ingin melerai dua orang tersebut, kemudian mereka tidak mau. Maka Nabi Musa membantu yang dari kaumnya. Kemudian apa kata Allah Subhanahu wa taala? Fa wakazahu Musa faqada alaih. Maka Nabi Musa pun meninju orang tersebut, langsung dia mati. Karena Nabi Musa ini orangnya kuat. Fa wakazahu faqada alaih. Fa wakazahu Musa faqada alaih. Nabi Musa memukul orang tersebut atau yang berasal dari penduduk Mesir asli, maka ketika Nabi Musa memukulnya, langsung dia meninggal. Apa kata Nabi Musa? Saya pernah melakukan sebuah dosa yang mana Allah Subhanahu wa taala marah kepadaku, padahal Allah sudah memberikan kepadanya maaf. Dan pukulan ini karena memang Nabi Musa itu kuat, bukan sengaja untuk membunuhnya, atau yang kita kenal dengan al-qatlu bighairi 'amdin, yaitu membunuh tanpa disengaja. Kemudian ahibati billah, Nabi Musa menyebutkan kepada kita, dan Nabi Musa tidak bisa memberikan kepada kita syafaat. Apa kata Nabi Musa alaihi salam? Maka hendaklah kalian datang kepada Nabi Isa. Sama jawabannya. Nabi Isa juga menyebutkan, saya tidak bisa memberikan kepada kalian syafaat, saya tidak bisa memberikan kepada kalian bantuan. Namun Nabi Isa ini tidak menyebutkan apa yang pernah dia lakukan.
Nabi Isa ini tidak menyebutkan apa yang dia lakukan, sedangkan nabi-nabi yang lainnya mulai dari zaman Nabi Adam atau Nabi Adam, Nuh, Ibrahim, Musa, semuanya menyebutkan kesalahan. Kenapa mereka tidak bisa memberikan syafaat kepada kita? Berbeda dengan Nabi Isa. Nabi Isa tidak menyebutkan kesalahannya. Kemudian apa kata Nabi Isa alaihi salam? Datanglah kalian kepada yang namanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita pun berbondong-bondong mencari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita bertemu dengan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, apa jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ana laha, ana laha, ana laha. Ini adalah tugasku, ini adalah tugasku, ini adalah tugasku. Jadi maksudnya apa, ahibati billah? Kenapa kita tidak langsung datang kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam? Kenapa? Karena Allah ingin menunjukkan betapa mulianya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, ana sayyidu waladi Adam yaumil qiyamah. Aku adalah pemimpin anak Adam di hari kiamat kelak. Allah Subhanahu wa taala tidak memerintahkan kepada kita langsung datang kepada Nabi Muhammad, tapi kita datang kepada Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa alaihi wassalam, supaya mengetahui betapa mulianya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dan tugas yang berat ini, memberikan syafaat dan bantuan kepada seluruh manusia, tidaklah diberikan kecuali kepada manusia yang termulia, Rasul kita sallallahu alaihi wasallam, yang kita kenal dengan syafaatul uzma. Syafaat uzma yaitu syafaat yang meliputi seluruh kaum yang ada di padang mahsyar, dan diantaranya adalah kita sebagai umat Rasulullah SAW. Kemudian ahibati billah, Rasulullah SAW datang kepada Allah Subhanahu Wa Taala, minta izin kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Izinnya bukan untuk menyelamatkan. Jadi izin yang pertama ini atau syafaat yang pertama ini kita kenal dengan izin atau syafaat untuk menyelesaikan yang namanya mahsyar, langsung dihisab. Maksudnya kita tidak mengetahui apa yang kita lakukan di padang mahsyar, dan Nabi kita meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar mereka dihisab. Dan yang harus kita ingat ahibati billah, kemarin telah kita sebutkan ada sebahagian penduduk surga yang mereka masuk surga tanpa dihisab dan tanpa diazab. Yadkhulunal jannata bighairi hisabin wala azab. Ada sebahagian mereka masuk surga tanpa dihisab dan tanpa diazab. Karena juga Rasul menyebutkan di dalam hadis yang lainnya, barang siapa yang dihisab, maka pasti dia diazab. Barang siapa yang dihisab, maka pasti dia diazab. Namun ada sebahagian mereka yang masuk surga tanpa dihisab dan tanpa diazab. Semoga kita di antaranya. Apa kata Rasulullah SAW? Sab'una alfan. Akan ada sebahagian manusia yang jumlahnya 70.000 orang. 70.000 ini, ikhwatal Islam, ini kalau dibandingkan dengan jumlah umat Rasulullah SAW, jumlah yang sangat sedikit. Kita saja di Masjid Nabawi ini bisa menampung 100.000. Bagaimana kalau hanya 70.000 saja? Kemudian di dalam lafaz yang lain juga kabar gembira, 70.000 ini dikalikan lagi dengan 70.000 yang lainnya, sehingga jumlahnya sedikit banyak. Kemudian apa kata Rasulullah SAW? Akan ada di antara mereka yadkhulunal jannata bighairi hisabin wala azab. Ada di antara mereka masuk surga tanpa dihisab dan tanpa diazab. Siapa mereka? Rasulullah SAW menyebutkan, humul ladina la yatatayyarun. Yang pertama sifatnya, karena ada 4 sifat. Ada 4 sifat yang harus kita pelajari baik-baik ahibati fillah. Karena semua kita ingin masuk surga tanpa dihisab, tanpa diazab. Karena sebagaimana tadi yang kita sebutkan, setiap mereka yang dihisab pasti diazab. Kalau sudah namanya hisab, maka pasti diazab. Nah, ada sebagian mereka yang tidak dihisab, langsung masuk ke dalam surga Allah Subhanahu Wa Taala. Apa kata Rasulullah? Yang pertama cirinya, humul ladina la yatatayyarun. Mereka yang tidak tatayyur. Tatayyur itu apa? Kita luaskan bahasa tatayyur ini dalam kehidupan sehari-hari kita. Tatayyur ini ahibati billah, menganggap manfaat dan mudarat kepada selain Allah Subhanahu Wa Taala, menganggap keberuntungan atau menganggap kesialan kepada selain Allah Subhanahu Wa Taala. Kita contohkan, misalnya seorang pedagang di tokohnya, kalau misalnya supaya tokohnya laris, maka ada yang namanya pelaris. Dibikinlah bacaan-bacaan atau foto-foto atau sesuatu yang digantungkan di kedainya atau di tokohnya. Kenapa? Karena ini membawa keberuntungan. Itulah yang namanya tatayyur. Menganggap sial, menganggap beruntung kepada selain Allah Subhanahu Wa Taala. Karena yang memberikan keberuntungan, yang memberikan manfaat dan mudarat hanya satu, Allah Azza wa Jal. Manusia siapapun mereka tidak bisa memberikan manfaat dan mudarat. Maka senantiasa kita sebutkan, Allah berbicara tentang Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam, manusia yang paling mulia. Allah mengutus Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan membawa wahyu, agama yang paling mulia, umat yang paling mulia. Apa kata Allah tentang Rasul kita
kita sallallahu alaihi wasallam, katakan wahai Muhammad, qul la amliku li nafsi naf'an wa la darran illa ma syaa Allah. Apa kata Allah tentang Nabi kita? Wahai Muhammad, katakan, sebutkan kepada umatku bahwa aku, ini cerita tentang Nabi kita sallallahu alaihi wasallam yang disebutkan oleh Rasulullah Subhanahu wa taala dalam surah Al-A'raf. Katakan wahai Muhammad, aku tidak bisa memberikan manfaat dan mudarat kepada kalian kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Qul la amliku li nafsi naf'an wa la darra. Kemudian Allah ulang lagi dalam surat Yunus. Apa kata Allah? Qul la amliku li nafsi darran wa la naf'a. Allah balikkan. Katakan wahai Muhammad, katakan kepada umatmu bahwa engkau tidak bisa memberikan mudarat dan manfaat. Yang memberikan mudarat dan manfaat siapa? Allah Azza wa Jal. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menganjurkan kepada kita berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah, minta keberuntungan kepada Allah, minta rezeki kepada Allah, minta anak kepada Allah, minta kesemuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sering kita sebutkan ahibati billah, Allah merasa malu kalau ada di antara hambanya yang mengangkat kedua tangannya, Allah tidak menjawab doa orang tersebut. Allah malu. Maksudnya apa? Allah ingin mengabulkan doa kita. Hanya saja kita jarang meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu muskilahnya. Makanya tatayyur, mereka yang menganggap sial bisa memberikan manfaat dan mudarat kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka mereka sudah diceklis, bukan yang masuk dalam surga tanpa dihisab dan tanpa diazab. Kemudian contohnya banyak ahibati billah. Misalnya kita contohkan perkara yang lain. Misalnya kalau ada burung gagak datang ke rumah kita, berarti kita burung ini adalah burung yang membawa keberuntungan. Bukan. Burung tidak pernah membawa keberuntungan. Pohon tidak pernah membawa keberuntungan apapun namanya. Yang membawa keberuntungan, manfaat dan mudarat, Allah Azza wa Jalla. Karena ini adalah hak veto Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang namanya tatayyur, menganggap sial. Dulu tatayyur ini, kenapa dianggap dan disebutkan tatayyur? Karena tatayyur ini identik dengan burung. Jadi orang-orang jahiliyah, ketika mereka melakukan perdagangan, perjalanan untuk berdagang, maka mereka mengambil sebuah burung. Burung ini diterbangkan. Kalau seandainya burung ini terbang ke kanan, ini tanda keberuntungan. Kalau seandainya burung ini terbang ke kiri, ini tanda kesialan. Mereka menjadikan dan menggantungkan keberuntungan dan kesialan kepada burung, sehingga disebut dengan tatayyur. Kalau bahasa kitanya terkenal dengan yang pernah kami dengar itu famali atau famali kalau bahasa kitanya, menganggap sial dan menganggap untung kepada sesuatu yang tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya ahibati billah, ingat apapun yang datang ke rumah kita, misalnya ada kejadian ini menunjukkan keberuntungan, kejadian ini menunjukkan kesialan, bukan. Yang menentukan keberuntungan, untung dan rugi hanya Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang disebut dengan tatayyur. Jadi siapa mereka yang masuk surga tanpa dihisab dan tanpa diazab? Yang pertama, mereka yang tidak pernah tatayyur. Yang kedua siapa? Humul ladina la yaktawun, mereka yang tidak pernah berobat dengan kai. Kai itu bahasa kitanya adalah besi panas. Karena dulu apabila berobat dengan besi panas itu adalah obat yang terakhir, karena pasti sembuh. Jadi seolah-olah kita menggantungkan kesembuhan kepada besi tersebut. Dan ini begitu juga. Makanya ketika kita diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala, misalnya diberikan penyakit, kemudian kita datang kepada dokter, hati-hati kalau berbicara ahibati billah. Pak dokter, tolong sembuhkan saya. Ingat, yang menyembuhkan Allah, bukan dokter. Makanya jangan kita ucapkan, Pak dokter, tolong sembuhkan saya. Bukan. Tolong Pak dokter, tolong periksa apa yang harus saya lakukan, atau bahasa-bahasa lainnya. Karena apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa idza maridtu fa huwa yashfin. Apabila aku sakit, maka Dia yang menyembuhkan, bukan yang lain. Yang lain itu hanyalah perantara. Di antara salah satu cara kita melakukan ikhtiar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah yang disebut dengan humul ladina la yaktawun. Mereka yang tidak menggunakan kai, maksudnya ketika mereka berobat, mereka hanya menyandarkan kesembuhan kepada Allah Azza wa Jalla. Dan ini ahibati billah, karena setiap mereka yang diberikan musibah oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama musibah penyakit, seolah-olah hati kita ini goyah. Hati kita ini kurang tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama penyakit-penyakit yang ganas. Seolah-olah setiap yang disebutkan oleh manusia kita akan melakukannya, bahkan sesuatu yang haram pun kita akan melakukannya. Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, berobatlah kalian berobat sesuai dengan yang kalian mau, tapi ingat, jangan berobat dengan sesuatu yang diharamkan. Jangan berobat dengan sesuatu yang diharamkan. Wa idza maridtu, ini faedahnya disebutkan oleh Allah dalam surah Asy-Syu'ara. Wa idza maridtu fa huwa yashfin. Apabila aku sakit, satu-satunya yang memberikan kesembuhan Allah Azza wa Jalla. Oleh karenanya ahibati billah, bagi di antara kita yang diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membangun rumah sakit,
atau klinik misalnya, tuliskan ayat ini di depan rumah sakit tersebut atau klinik tersebut. Tuliskan ayat ini, wa idza maridtu fahuwa yashfin. Apabila aku sakit, Allah yang menyembuhkan. Sehingga setiap mereka yang datang ke rumah sakit tersebut atau mereka yang datang ke klinik tersebut, mereka sadar yang menyembuhkan Allah. Kita hanya berusaha. Ini salah satu saling membantu di antara kita semuanya. Karena orang yang sakit itu ahibati billah, tergantung hatinya kepada orang yang akan menyembuhkan. Pak, tolong sembuhkan saya. Ini salah ahibati billah. Yang menyembuhkan Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang ketiga, apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Dan yang selanjutnya adalah mereka-mereka yang tawakalnya tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka yang bertawakal senantiasa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena semua kita ini ahibati fillah berada di dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala. Kita semuanya sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala, tinggal bagaimana kita berusaha berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita yang terbaik. Dan kita senantiasa bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar memberikan kepada kita yang terbaik, sehingga kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala juga membawa sesuatu yang terbaik. Dan ini adalah di antara mereka yang masuk ke dalam surga tanpa dihisab dan tanpa diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah mereka-mereka yang diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan insyaallah ikhwatul Islam rahimani rahimakumullah, pembahasan kita tentang bagaimana atau kelanjutan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan kita lanjutkan besok setelah maghrib insyaallah taala. Dan kita senantiasa berharap dan bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar semua kita diberikan kesempatan untuk mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ikhwatul Islam rahimani rahimakumullah, yang benar datangnya dari Allah dan yang salah datangnya dari diri kami pribadi dan datangnya dari syaitan, dan kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.